Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gary Liston Putra. Kali ini saya akan membahas mengenai pengisian BKD, ya, beban kinerja dosen di Sister. Nah, untuk Sister ini dari Kemendikbud itu nanti websitenya akan diarahkan ke server universitas masing-masing. Nah, kebetulan di sini sisternya kita dari kampus UI, jadi sisternya sister.ui.ac.id. Seperti biasa, di sini kita akan mengisi username dan password, ya. Oke, kita isi saja. Oke. Ya. Kita bisa langsung saja ke bagian layanan BKD. Di sini ada rekap kegiatan. Ya. Nah, di sini kita lihat yang paling atas yang masih warna oranye. Itu ada belum diisi. Isi laporan kinerja, langsung kita klik saja. Oke, baik. Nah, kurang lebih inilah yang akan kita isi, ya. Dari ada 4 komponen: pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, dan penunjang. Kemudian kewajiban khusus, ya, bagi setiap jenjang jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor itu berbeda-beda. Nah, untuk bukti dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang itu perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai mengisi LKD ini. Nah, apa saja itu bukti-bukti dan dokumen yang harus kita siapkan? Nah, seperti ini. Jadi untuk di dokumen atau bukti di bidang pendidikan itu kita harus menyiapkan SK pengajaran, SK pembimbingan seminar dan tugas akhir, SK kerja praktik, kemudian SK sebagai dosen penguji pada tugas akhir, dan SK pembimbingan akademis ataupun misalkan kegiatan akademis lainnya, perlombaan, nah itu bisa kita siapkan sebelumnya. Itu dari pendidikan. Bukti untuk penelitian itu bisa berupa artikel jurnal baik internasional dan nasional, kemudian proceeding nasional dan internasional, kontrak penelitian ataupun laporan penelitian, kemudian buku ber-ISBN, dan terakhir ada sertifikat paten ataupun hak cipta, ya, atau HKI di sini. Nah, itu di bagian penelitian. Bagaimana dengan bukti atau dokumen yang harus kita siapkan di bidang pengabdian? Itu contohnya adalah yang perlu kita siapkan adalah jika kita memiliki surat tugas seperti pemberian training atau pelatihan, kemudian proyek dengan industri berupa kerjasama dengan industri, itu surat tugasnya perlu kita lampirkan. Kemudian SK pengelola jurnal jika kita ikut di jurnal sebagai pengelola ataupun sebagai editor, itu perlu kita siapkan. Kemudian sertifikat pembicara baik itu di pertemuan conference gitu, ya, baik lokal, nasional ataupun internasional, itu bisa kita siapkan. Kemudian SK jabatan struktural, ya, di luar PT mungkin menjabat di luar perguruan tinggi tersebut gitu, ya, itu juga kita bisa masukkan sebagai bukti pengabdian. Kemudian bukti untuk penunjang. Nah, kalau untuk bukti penunjang ini umumnya seperti bukti kartu anggota profesi, ya, kemudian sertifikat penghargaan, ya, banyak jenis penghargaan itu bisa kita masukkan sertifikatnya. Kemudian sertifikat pertemuan ilmiah jika kita menjadi peserta dalam pertemuan ilmiah, ini bisa kita masukkan. Kemudian sertifikat kepanitiaan, baik itu sebagai ketua ataupun anggota. Nah, kurang lebih seperti itu bukti atau dokumen yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai mengisi LKD, ya. Baik, kita back to Sister, ya. Nah,
Kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lompat ke contoh bukti yang sudah kami siapkan gitu ya. Di sini kita sudah siapkan, kalau kita lihat di sini pendidikan ya, kemudian penelitian, pengmas dan penunjang itu sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, langkah pertama kita bisa masuk ke pendidikan. Oke. Baik. Nah, ini perlu kita sinkronisasi dengan kita tarik ya. Di sini tarik kinerja dari portofolio ya. Mungkin ada update terbaru. Nah, oke, tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Baik, kita bisa langsung mulai. Nah, yang bagian pertama adalah bagian bidang pengajaran. Artinya ini adalah mata kuliah yang kita ampu gitu ya. Seperti ini. Nah, oke, kita harus melihat SK pengajaran kita. Apa saja mata kuliah yang kita ajar gitu. Jika memang ada yang tidak tercantum atau tidak sesuai dengan SK pengajaran, lebih baik kita hapus saja. Seperti itu ya. Baik. Contohnya seperti di sini kita mulai dari SK pengajaran terlebih dahulu. Oke, ini kebetulan dari UI ada SK-nya. Kita lihat di sini. Nah, kebetulan di sini ada 7 mata kuliah yang diajar. Nah, namun kita harus perhatikan mana yang memiliki bobotnya 100 atau 50% ya. Pokoknya ada bobotnya seperti itu. Kalau bobotnya 0, itu berarti kita tidak perlu masukkan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti bobotnya mohon maaf, yang ada bobot ada 4 mata kuliah di sini ya. Itu K3LL, tugas merancang 1, combustion engineering dan mesin turbo. Oke, baik. Artinya di sini ada 4 mata kuliah saja yang perlu kita pastikan ini ada nilainya. Oke, kita mulai dari K3LL. K3LL di sini bobotnya 100%, artinya jumlah dosennya 1 orang dengan SKS 2, bobotnya 100, artinya di sini semua pertemuan atau minggu pertemuan itu dimiliki oleh dosen ini gitu ya. Oke, baik. Kita cari K3LL. Nah, ini ada. Oke. K3LL ini kita lihat, kita ubah data karena tadi 100% bobotnya. Artinya 100% bobot itu pertemuannya berarti 16 gitu ya. Kalau 50% artinya 8. Nah, di sini berarti bobotnya full, dapat SKS-nya 2 SKS seperti itu ya. Artinya ini udah memenuhi 2 gitu ya. Karena memang SKS-nya apakah tim teaching? Tidak, karena tadi 1 orang saja. Oke, lanjut. Nah, K3LL tadi dia berpindah ke sini. Nah, kita harus isi bukti ajarnya. Oke. Bukti ajarnya di sini berupa link. Nah, dengan demikian kita harus mengambil link dari SK pengajaran tadi. Oke. SK pengajaran share. Oke, copy link. Untuk SK pengajaran kita taruh di sini. Di sini SK pengajaran. Jenis dokumen bisa SK pengajaran atau penugasan ya. Oke, seperti itu. Kita simpan dokumennya. Oke, baik, kembali. Nah, ini treatmentnya sama untuk semua. Baik, saya ulang sekali lagi ya. Contohnya tadi K3LL sudah, berarti sekarang adalah yang ada bobotnya tugas merancang 1 50%. Artinya 50% itu pertemuannya pekannya adalah 8 pekan. Karena total 100% itu adalah 16 pekan standarnya gitu ya.
Berarti kalau di sini bobotnya 50, artinya di sini ada tandemnya ya, dosen lain. Jadi ada 2 dosen di sini yang mengajar, sehingga 50-50. Jadi 8 pertemuan. Oke, kalau kita lihat di sini tugas merancang 1. Oke, tugas merancang 1. Kita lihat di sini tugas merancang 1. Oke, ini ada. Oke, kita isi jumlah pertemuannya 8 tadi ya. Apakah tim teaching? Ya, jumlah timnya ada termasuk Anda 2. Oke, ya total 1 SKS. Oke. Ubah data. Oke, kita tambahkan bukti ajarnya. Nah, bukti ajarnya tinggal kita masukkan link yang tadi. Nah, ini enaknya linknya sama karena dalam satu SK ya. Oke, jenisnya adalah SK penugasan. Oke, simpan dokumen. Ya, kita back. Nah, ini sama ya. Nah, kita percepat saja. Oke, baik. Di sini udah total 9 SKS ya, sesuai dengan yang ada di SK. Kita mengajar 9 SKS totalnya. Sedangkan sisanya yang lain yang tidak masuk dan tidak ada SKS-nya, boleh kita hapus saja gitu ya. Jadi sesuai yang ada di SK. Baik. Baiknya seperti publikasi, kemudian skripsi, ini harusnya di bagian pembimbingan gitu ya, bukan di bagian pengajaran. Oke, ini kita hapus saja. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah lihat ya, pengajaran sudah sesuai ya, sesuai dengan SK, yaitu 9 SKS totalnya semua. Baik, pengajaran sudah, kita bisa lanjut ke bagian B jika ada. Nah, jika membimbing seminar untuk mahasiswa, kita tinggal langsung masukkan bukti ya. Nah, di sini kebetulan kita sudah ada buktinya. Membimbing mahasiswa seminar di sini ada di bagian sini ya. Kita langsung saja copy linknya. Oke, copy link. Oke, tinggal masukkan buktinya. Oke. Jenis dokumen adalah evaluasi hasil, karena di sini berupa nilainya ya. Kemudian aktivitasnya adalah seminar. Daftar nilai. Oke. Daftar nilai. Oke, kita simpan dokumen. Oke, jadi ini semua satu SK ini untuk semua yang ada di dalam sini ya, gitu. Satu dokumen ini udah memasukkan semua pembimbingan, gitu ya. Oke, baik, kita back. Oke, pembimbingan seminar sudah. Kemudian KP, coba kita synchronize apakah ada. Oke, tidak ada. Baik, kita bisa lanjut ke sini ya. Ini adalah pembimbingan tugas akhir. Nah, ini banyak sekali ya. Oke, baik. Ini karena kita udah bikinkan dalam satu file, jadi kita enak gitu ya. Tinggal kita ambil ini pembimbingan SK seminar tugas akhir, itu kita tinggal berikan linknya saja. Nah, jadi kerja kita jadi lebih efektif karena ini adalah daftar nilai ya, jadi evaluasi hasil gitu, daftar nilai. Oke, dan kita back. Nah, enak ya. Nah, ini berlaku semua sama, jadi proses yang berulang ya.
Oke, tinggal kita refresh. Sip, sudah terisi semua bukti pendukung. Nah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya adalah bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau profesi ya. Nah, ini kebetulan sudah terkonek ya. Oke. Nah, ini yang kita tidak ada namanya, bisa kita hapus dulu. Oke, baik, yang belum ada bukti. Nah, ini sebenarnya terkoneksi dengan yang di atas ya, karena juga sebagai anggota penguji, dan kemudian ini anggota penguji dari mahasiswa bimbingan dosen lainnya. Tinggal kita masukkan bukti pendukungnya. Kita bisa masuk ke bagian daftar penguji. Nah, ini kita copy link ya. Kita pindahkan di sini. Karena ini tidak ada, kita bisa masukkan ke karena ini berupa daftar, jadi kita masukkan ke lainnya saja. Oke, kita back, dan berlaku sama untuk yang lain yang warna merah gitu ya. Oke, langsung kita lakukan. Oke, sudah terisi semua ya. Alhamdulillah, tidak ada lagi yang perlu kita isi seperti bidang akademik kosong, karena dari data Direktorat Pendidikan UI di sini kita tidak ada bukti ya, ataupun terlibat di bagian yang lain. Oke, ini saja sudah sangat cukup ya untuk sebagai bukti di pendidikan. Nah, kurang lebih itu untuk bagian pendidikan ya. Selanjutnya kita bisa beralih ke penelitian. Oke, sebelum kita tarik kinerja dari portofolio, kita harus synchronize dulu bagian penelitian ini. Contoh seperti publikasi karya yang memang sifatnya datanya ditarik atau diimpor dari Sinta. Oke, coba kita import dari Sinta. Apakah ada yang bisa kita klaim ya? Nah, ini bisa kita cek di sini. Jika ya di Sinta belum ada, tapi kita punya bukti bahwa ada publikasi yang kita hasilkan di rentang waktu yang telah diberikan ya. Nah, itu kita harus kita harus input manual. Nah, kita bisa cek di sini. Oke. Di effect. Oke. Ingat ya, yang kita klaim adalah yang tahun 2023. Nah, di sini tidak ada yang terdeteksi tahun 2023. Artinya kita harus input manual. Baik. Pertama kita input manual untuk publikasi karya. Tambah oke, karena di sini adalah berupa proceeding internasional, kita masukkan di bagian menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Artinya dipublikasikan dalam bentuk didesiminasikan ya artinya. Oke, berarti yang bagian desiminasi. Nah, karena di sini yang dipresentasikan proceeding adalah yang dipresentasikan ya, berarti kita cek yang dipresentasikan secara internasional. Oke, karena kita terindeks Scopus. Oke, sudah. Jenisnya adalah proceeding seminar internasional. Luarannya adalah publikasi. Ya, ini bisa kita kosongkan dan judulnya bisa kita isi ya.
Oke, di sini tanggal terbitnya kita cek ya. Oke, kita tidak dapat tanggal persisnya ya, tapi tidak masalah, ini masih masuk di range ya, karena range-nya adalah dari Februari sampai Juli ya, dan ini kebetulan ini kita terima di pertengahan antara Februari dan Januari. Memang tidak ada tanggal pastinya, tapi cuma ini masuk di tahun 2023. Oke, dan juga belum terdetek oleh Sinta, artinya kalau belum terdeteksi oleh Sinta artinya memang ini paper masih sangat baru gitu ya. Oke, ini ISSN-nya kita bisa kopikan ISN. Seperti itu. Dan tanggal terbitnya kita bisa estimasikan di Februari pertengahan ya. Oke, karena tidak ada tanggal terbit yang detail ya, tapi memang ini kita pastikan belum pernah diklaim sebelumnya di BKD sebelumnya, karena BKD yang sebelumnya memang sampai akhir Desember 2022. Nah, ini dari Februari sampai Juli. Artinya ini ada di range BKD saat ini. Nah, saat ini sudah diklaim, artinya walaupun semester depan masih di tahun 2023, ini sudah tidak bisa diklaim karena sudah diklaim di semester ini. Seperti itu ya. Oke, ini kita isi yang memang ada kita ketahui ya, dasarnya di sini IUP Science. Ini upload dokumen ya, jadi bukan link gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke file, Oke, berhasil. Kita cek ya. Untuk penelitian, publikasi karya. Oke, sudah masuk kategori. Nah, ini alhamdulillah sudah biru ya, artinya sesuai dengan rubrik ya. Oke, ada 2 lagi dan treatmentnya sama. Jadi kita percepat saja. Oke, baik, sudah selesai kita input semuanya, dan bagian penelitian yang kita klaim dan yang kita hasilkan di semester ini hanya berupa paper proceeding, jadi kita masukkan saja di bagian publikasi, sedangkan paten belum ada. Jadi kita bisa balik ke layanan BKD untuk menarik data ini ya. Jadi data dari penelitian, nah, kita tarik kinerja dari portofolio, ini akan menarik data dari yang sudah kita buat tadi. Oke, baik. Oke. Nah, ini ada yang belum ada buktinya, tinggal kita masukkan saja buktinya. Oke, sudah. Dan ini perlu kita perbaiki karena kita bukan penulis tunggal, jadi 7 ya. Kita bukan penulis tunggal, penulis beranggota, kita hanya anggota. Dan capaiannya karena ada 7, berarti ada 40 bagi 6 ya. Artinya capaian persentase untuk kita sendiri karena ada 60% penulis pertama dan koresponden itu 60%, sisanya 40% dibagi untuk penulis anggota. Karena penulis anggotanya ada 6, berarti 40% dibagi 6, yaitu sekitar 6,6% ya. Di sini kita bisa ketik 6,6.
Oke, ubah data. Baik, kalau tidak ya 7%. Oke, begitu juga yang ini kita edit juga yang the emission effect. Selesai, tidak ada. Oke, baik, yang bagian penelitian sudah cukup. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian pengabdian ya. Di pengabdian ini tadi kita sudah siapkan datanya. Kebetulan untuk di bagian pengabdian kita ada dua bukti yang bisa kita upload di sini. Kita bisa oke, karena di sini kosong ya, sebagai editor sudah. Nah, ini statusnya bukan selesai tapi berlanjut ya, karena sama sebagai editor sampai tahun 2025 berlanjut. Oke, kemudian Pengmas pelatihan. Oke, kita isi yang pelatihan. Oke, pengabdian tambah pelaksanaan memberikan pelayanan. Nah, ini berdasarkan memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian gitu ya. Oh iya, beliau sebagai anggota, karena reviewer sendiri mandiri artinya ketua. Oke, baik, data tersimpan untuk Pekmas. Oke, sudah cukup. Berarti kita bisa tarik data ini ya ke WKD bagian pengabdian. Oke, kita tarik dan dia masuk kemana? Oke, berhasil. Oke, sudah ya, masuk ke review materi pengajaran. Oke, baik, kita bisa lanjut ke penunjang, karena pengabdian dan penunjang ini biasanya tidak banyak ya, karena memang yang main itu adalah di pendidikan dan penelitian. Oke, kita cek di pelaksanaan penunjang. Nah, ini belum ada. Baik, kita submit ya. Nah, kita isi di bagian sisi kiri menu penunjang, itu adalah sebagai reviewer, tim penilai. Nah, artinya di sini kita masuk sebagai keanggotaan dalam tim penilai. Oke, bisa kita simpan. Baik, berhasil. Oke, dengan demikian kita bisa kembali ke layanan BKD dan mengisi LKD, laporan kinerja dosen, bagian penunjang. Oke, kita tarik kinerja. Oke, berhasil. Kita cek di manakah posisinya. Oke, siap. Oke, ini berlanjut. Oke, kita cek di selanjutnya ada kewajiban khusus. Oke, sudah tercukupi semua ya. Oke, kita masuk ke simpulan. Baik, di simpulan kita bisa lihat, wah, ternyata beban lebih ya. Oke, ini kita batasnya adalah 16 SKS, sedangkan ini adalah 35, berarti kurang lebih kita perlu mengurangi SKS-nya sekitar 19 SKS, dimana 19 ini bukan berarti kita hilangkan, tapi kita jadikan statusnya menjadi beban lebih. Baik, karena di sini kalau kita lihat yang pengabdian cukup besar ya, 10,375, kita bisa ganti di bagian pengabdian terlebih dahulu. Oke, kita ganti yang
ini menjadi beban lebih saja agar tidak terhitung. Dan jadi nanti walaupun dia statusnya beban lebih, nanti ini akan tetap dihitung untuk penilaian angka kredit. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah berkurang, tinggal sekitar 9 SKS lagi. Baik, kalau dari sini yang bisa kita kurangi adalah di bagian pendidikan. Oke, baik, kita kurangi ya 9 SKS kurang lebih ya. Berarti yang kita beban lebihkan, misalkan ini kita bisa yang cepat saja ya. Oke, membimbing disertasi kita statuskan beban lebih sehingga nanti dia akan bergeser. Nah, ini berlaku buat semua gitu ya. Kita proses berulang untuk mengganti beban lebih. Oke, ya, satu lagi ya saya coba contohkan dan nanti treatmentnya sama gitu ya. Nah, sampai kapan? Sampai kalau kita cek di simpulan sini, sampai ini jadi 16 kurang, maksimal 16. Artinya kalau di sini 21,6, artinya kita butuh 5,6 SKS lagi. Oke, baik. Di sini yang gampangnya berarti kita 6 SKS lagi. Oke, kita cek ya. 5. Wah, ini kecil sekali ya. Jadi kita bikin beban lebih ya. Oke, berarti tinggal 5 SKS. Oke, baik, sudah ya. Sini sudah memenuhi ketentuan yang ada dan di sini kita bisa lihat SKS lebihnya 18,41. Jadi jangan khawatir, teman-teman dosen, ini akan tetap dihitung gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat kewajiban khusus profesor, di sini ada menulis buku, jurnal internasional dan karya ilmiah. Kebetulan buku sedang proses jadi masih kosong, tidak masalah sebenarnya kalau sudah kewajiban khusus ini dari batas terakhir itu harus segera diklaim ya, buku gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja untuk teman-teman dosen. Nah, ini harus segera dilengkapi ya. Untuk yang profesor memang harus wajib ada buku 1 ya, dan itu harus segera diselesaikan. Baik, itu kurang lebih teman-teman dosen atau rekan dosen ya. Setelah ini selesai semua, sudah kita pastikan di bidang pendidikan sudah terisi semua, buktinya juga sudah ada. Kemudian di bidang penelitian juga buktinya sudah lengkap semua. Kita cek apakah masih ada yang terlewati. Oke, sudah terisi. Oke, sudah. Penunjang juga sudah. Oke, baik, kita bisa simpan permanen. Nah, jadi teman-teman tinggal simpan permanen ya. Oke, dan selesai, siap untuk dinilai. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.